Meski sudah tampak gugur romantisme Presiden Joko Widodo bersama dengan PDI Perjuangan, berhembus kabar Presiden Jokowi ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun, pihak istana kemudian lekas menepis isu rencana pertemuan keduanya. Dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar. Dan itu saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto, yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan. Kabar rencana pertemuan Jokowi dengan sang Ketua Umum PDIP ternyata juga belum terkonfirmasi oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar bilang belum tahu soal ini. Mas, terkait ada belum tahu saya belum tahu. Lain dengan Ganjar, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat berada di Sumeneb justru menyinggung soal politik itu ada etikanya. Puan sebut yang bersama kita 10 tahun saja akhirnya bisa pergi. 10 tahun sama kita aja, akhirnya pergi juga kok gak sama kita. Ini kan dari sebentar aja langsung seolah-olah sudah paling akrab, kawan karib, sahabat, bahkan keluarga. Ya, kok sama kita bertahun-tahun aja akhirnya kita nggak dianggap keluarga kok. Iya nggak? Mbak, politik itu nggak ada yang abadi, Mbak. Kawan jadi lawan, katanya kan. Tapi bisa juga kawan jadi apa namanya, lawan jadi kawan. Iya ya iya, ngono tapi ojo ngono. Etika itu ada. Iya kan? Lalu benarkah pertemuan Mega Jokowi ini benar-benar akan terjadi setelah sang putra mahkota Gibran Rakabuming Raka mantap bersanding dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah isu keretakan Jokowi Mega, benarkah pertemuan Mega Jokowi akan benar-benar terjadi, benar-benar akan terrealisasi? Tengah juga semakin panasnya atau semakin sengitnya Pilpres 2024, kita akan bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak Maidov. Mas Umam, langsung saja ke pertanyaan pertama saya. Benarkah ini bakal terjadi, seberapa realistiskah soal pertemuan Jokowi Mega ini? Mengingat kalau kita lihat kan selama ini kan kalau misalnya dibilang hubungan Jokowi Mega ini endgame. Atau kalau ibaratnya kalau rumah tangga udah talak 3 lah, udah gak mungkin lagi. Mungkinkah sebenarnya akan ada pertemuan antara Jokowi Mega? Ya, kalau diibaratkan talak 3, memang kemungkinannya kecil. Tetapi terlepas dari itu, memang pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memang menjadi hal yang cukup penting dan relevan. Karena setidaknya pertemuan itu bisa mengklarifikasi, bisa sekaligus menjadi titik rekonsiliasi baru supaya kemudian tercipta sebuah proses konsolidasi kekuatan yang lebih masif jelang Pilpres yang akan datang. Tetapi kalau misalnya kita merujuk pada dinamika konflik yang terjadi, pada komunikasi-komunikasi dari para elit partai, termasuk juga di lingkaran istana, memang tampaknya cukup kecil bisa terjadi pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega itu. Bahkan kalau misal kita merujuk pada pengalaman konflik yang selama ini melibatkan Bu Mega, biasanya butuh waktu yang cukup panjang. Apalagi luka yang ditimbulkan oleh manuver dari Pak Jokowi sendiri belum sembuh total dan luka itu tergolong baru, maka ibaratnya banteng ketaton atau kalau banteng sudah terluka itu siap untuk menyeruduk balik bagi pihak-pihak yang selama ini dianggap menyalahi atau ya menghantam ego dari banteng itu sendiri. Kalau selama ini Mbak, setidaknya titik kulminasi itu ada di 2 hal. Pertama ya, ketika kemarin Pak Jokowi semakin vulgar menunjukkan keberpihakannya pada kubu 02, pasangan Prabowo Gibran dengan menemui para elit pimpinan partai pengusung Prabowo Gibran. Hal itu seolah ingin menegaskan bahwa Pak Jokowi sekali lagi
mencoba untuk keluar dari pakem yang selama ini ditetapkan dalam ADART PDIP bahwa seluruh kader PDIP termasuk petugas partai harus tunduk patuh kepada aturan PDIP untuk mengikuti keputusan-keputusan politik yang dilakukan oleh elit PDIP. Kalau PDIP dukung Ganjar Mahfud, maka seyogyanya mendukung yang sama. Maka memberikan dukungan secara terbuka kepada 02 dalam konteks internal PDIP adalah sebuah bentuk pembangkangan secara terbuka. Nah, kemudian yang kedua, ketika Pak Jokowi sendiri memilih untuk melakukan lawatan politik ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan kemudian memilih absen atau mangkir dari acara HUT PDIP yang ke-51 kemarin, sebenarnya itu juga bentuk penegasan secara bahwa Pak Jokowi tidak lagi mau menjadi petugas partai, tetapi ingin mengidentifikasikan diri sebagai petugas negara. Maka dua hal itu setidaknya sudah cukup menjadi sebuah alasan bagi PDIP yang kemudian merasa terluka. Banteng Ketaton itu kemudian terrefleksikan dalam statement dari Mbak Puan tadi di Madura yang menyatakan Mas Umam, kalau melihat itu sejarahnya ya, ibaratnya kalau luka PDIP dengan Jokowi itu kan lukanya masih basah lah sekarang ini. Tapi kalau kita lihat juga sejarahnya, tadi kan Mas Umam sempat bilang Banteng kalau udah marah ada risikonya begitu ya. Kalau dengan Demokrat, dengan SBY kala itu kan juga sempat melunak nih. Apakah ada kemungkinan PDIP, Ibu Mega juga akan melunak dengan Pak Jokowi? Ya, tentu segala kemungkinan berpotensi terjadi. Karena bagaimanapun juga dalam politics, it's all about possibilities. Tetapi memang kalau misalnya kita merujuk dalam konteks relasi antara Bu Mega dengan Pak SBY misalnya, atau antara PDIP dengan Demokrat misalnya, memang dibutuhkan waktu. Membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka-luka itu, dan kemudian di saat yang sama yang terpenting adalah bagaimana komunikator politik terdepan dari masing-masing pihak betul-betul mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan ruang negosiasi, ruang kompromi, baik secara idealisme maupun secara kalkulasi kepentingan. Jadi Anda bilang perlu mentor begitu ya, komunikator atau mentor begitu ya? Kalau yang disebut oleh Mas Hasto dari Sekjen PD Perjuangan kan bilang kalau Pak Jokowi mau datang menemui Ibu Mega ini mungkin bisa bersama dengan Ibu Sri Mulyani atau dengan Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama. Apa yang bisa kita lihat dari pernyataan seorang Hasto Kristianto ini? Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Hasto, ucapan sebagai sebuah upaya untuk ya memberikan ruang bagi Pak Jokowi kalau misal Pak Jokowi memiliki keberanian untuk melakukan itu. Karena diakui atau tidak dalam konteks pola relasi konfliktual yang terjadi antara Bu Mega dan Pak Jokowi, tentu ada rasa keengganan, kesungkanan atau tidak enak hati ya dalam konteks posisi Pak Jokowi yang dianggap menabrak aturan dan juga komitmen yang selama ini dibangun dengan Bu Mega. Maka statement dari Mas Hasto itu sebenarnya adalah sebuah tantangan terbuka kepada Pak Jokowi. Kalau misal memang masih merasa bagian dari keluarga besar PDIP, masih menjadi bagian dari petugas partai PDIP, seharusnya Pak Jokowi sowan kepada Bu Mega. Nah, inilah yang kemudian meskipun statement itu tantangan, tetapi bercampur juga menjadi satir yang dari lingkaran istana sendiri tampaknya juga mencoba untuk defensif, menyatakan bahwa itu tidak ada, tidak pernah dikomunikasikan, dan seolah-olah kemudian diletakkan sebagai bagian dari isu yang sifatnya hoax. Maka terlepas dari itu sebenarnya kalau misal memang ada niat baik untuk melakukan komunikasi, tentu akan sangat produktif. Dan komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, kalau misal dan harus ada mediator begitu ya, Mas Umam? Betul-betul mediator harus bekerja secara optimal supaya kemudian tidak terjadi benturan ego, supaya kemudian eksploitasi kemarahan ini tidak berlanjut, dan ini akan berpotensi menjadi game changer yang akan menentukan arah kemenangan Pilpres di 2024 ini. Oke, apakah ini juga pertemuan ini juga punya tujuan untuk mendinginkan situasi Pilpres yang semakin memanas? Kalau kita lihat tinggal 3 pekan lagi ya, Mas? Ya, memang idealnya ya tentu dari basis kalkulasi kepentingan ada upaya untuk melakukan klarifikasi, termasuk juga rekonsiliasi untuk mendinginkan atmosfer politik yang berkembang. Tapi Mbak, di saat sama sebenarnya
Kalau misal memang ada upaya-upaya itu dilakukan secara sistematis untuk menjembatani komunikasi ini, sebenarnya kalkulasinya lebih kalkulasi politik praktis. Karena per hari ini kalau misal kita merujuk pada data survei lintas lembaga, basis elektabilitas 01 dari pasangan Anies Muhaimin tampaknya semakin terkonsolidasi dengan baik. Setidaknya mereka diuntungkan atau mendapatkan basis dukungan tambahan dari proses debat Pilpres yang perlahan tapi pasti mengalami peningkatan elektabilitas meskipun belum pada tingkat peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi kalau misal kemudian kubu 01 Jadi ini Mas Umam, sorry saya potong, ini jadi mengarah ke elektabilitas, ke hitung-hitungan pengaruh terhadap peta politik. Jelas, karena bagaimanapun juga ada situasi di mana kubu 02 yang memiliki target untuk menang satu putaran per hari ini masih mengalami stagnasi elektoral. Maka dibutuhkan pukulan terakhir untuk melakukan lompatan yang signifikan 02 untuk bisa menang satu putaran. Nah, kalau misal kemudian kita merujuk pada kubu 03, tampaknya meskipun argumen-argumennya cukup impresif di debat-debat Pilpres maupun Capres maupun Cawapres, tapi belum ada peningkatan signifikan dari elektabilitas. Dari basis itu, kalau misal kemudian stagnasi masih dialami 02, maka 01 berpotensi masuk dalam 2 putaran. Kalau di 2 putaran, di putaran kedua adalah 01 dan 02, maka restu politik dari Bu Mega dan PDIP akan sangat menentukan siapa kemudian nanti akan menang di Pilpres putaran kedua 2024 ini. Saya pikir itulah yang kemudian menjadi titik uji kepentingan mengapa urgensi pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum PDIP Bu Megawati menjadi penting, relevan, dan fundamental. Meskipun juga sesuai dengan apa yang dibaca oleh Mas Umam, kemungkinannya kecil, tapi kita masih harus tunggu meski juga Istana sudah membantah soal ada isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita tunggu nanti apakah kemudian arahnya seperti apa, apakah ada kejutan-kejutan lagi 3 minggu jelang pencoblosan. Terima kasih dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu. Sehat selalu Mas Umam.